Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan nikmat dan taufiknya kita pada malam hari ini dipertemukan oleh Allah di majelis ini untuk kita duduk bersama mempelajari beberapa ayat yang berkaitan dengan Ramadan, yang semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat, dalam keadaan diberi taufik oleh Allah untuk menjalankan ibadah di dalamnya. Di sini kita ambil surah atau tafsir surah Al-Baqarah dari ayat 183 dan seterusnya. Langsung saja karena waktu kita terbatas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum as-siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian as-siyam, puasa, sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Di sini kita ringkaskan dari Syekh tafsir Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, di antara pelajaran yang kita petik dari ayat ini adalah ahamiyatus siyam, tentang pentingnya puasa, di mana Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini memanggil orang-orang beriman dengan panggilan keimanan, yaitu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kemudian baru Allah menyebutkan tentang diwajibkannya puasa. Kata-kata kutiba alaikum as-siyam, kutiba artinya adalah furidho, diwajibkan, difardukan. Tidak disebutkan siapa yang mewajibkannya, karena sudah tahu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, diwajibkan atas kalian as-siyam. As-siyam, ya kata beliau, secara bahasa yakni fil lughah wa huwa fil lughah al-imsak. Siyam secara bahasa atau saum artinya adalah al-imsak atau menahan diri. Penggunaannya seperti dalam surah Maryam ayat yang ke-26, di mana Maryam mengatakan atau Allah memerintahkan kepada Maryam, faquli inni nadartu lirrahmani sauma. Katakanlah wahai Maryam, kalau kau berjumpa dengan seseorang, katakanlah aku bernadar kepada Allah untuk saum. Tapi apa saum di sini? Bukan saum yang seperti kita lakukan, tapi saum yang dimaksud dalam ayat ini adalah falan ukallimal yauma insiya.
yaitu aku menahan diri untuk tidak berbicara kepada manusia siapapun hari ini. Jadi saum artinya al-imsak, ngempet, menahan diri. Adapun secara syarak, kata beliau, fa innahu at-ta'abbudu lillahi bitarkil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Secara syar'i, puasa itu adalah sebuah bentuk peribadahan kepada Allah, penghambaan kepada Allah, dengan cara meninggalkan pembatal-pembatal puasa terhitung sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Maka di sini meninggalkan pembatal-pembatal puasa yang merupakan perkara yang mubah, halal, makan, minum, ya berhubungan, itu perkara-perkara yang mubah, tapi ditinggalkan dalam rangka ibadah. Maka ini harus ada dalil. Ya, saya ulangi, meninggalkan sesuatu yang mubah dalam rangka ibadah itu harus dengan dalil. Kalau tidak ada dalil, jatuhnya hukumnya apa? Bid'ah. Ya, jatuhnya hukumnya bid'ah. Seperti misalnya seorang, dia tidak mau makan kambing, nggak mau makan daging, ya, tapi dalam rangka ibadah. Kau kenapa nggak mau makan kambing? Iya, karena saya meyakini bahwasanya dengan saya tidak memakan kambing, maka Allah ridho dengan saya. Saya diberi pahala oleh Allah, saya diberi ganjaran oleh Allah karena saya tidak memakan kambing. Saya semakin dekat dengan Allah kalau saya tidak memakan kambing. Kalau saya makan kambing, saya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hukumnya ini? Bid'ah. Ya, beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang mubah itu bid'ah, kecuali kalau ada dalil. Maka di sini nampak kebid'ahan kaum apa? Vegetarian. Vegetarian. Jangan dianggap mereka ini nggak mau makan makanan daging saja, enggak, ada akidah di dalamnya. Karena mereka membangun vegetarian ini di atas pemahaman bahwa membunuh hewan itu dosa. Nggak boleh, hewan itu layak hidup. Sebagaimana kita manusia juga punya hak untuk hidup, hewan itu juga punya hak untuk hidup. Maka nggak boleh dibunuh. Sebagaimana kita manusia juga nggak boleh dibunuh. Maka berarti ketika mereka tidak memakan daging, maka berarti mereka tidak membunuh hewan tersebut. Nah, itu dianggap sebagai bentuk kebaikan. Ya kan? Mereka menganggap itu mendapatkan pujian dari Allah, mendapatkan kebaikan dari Allah. Padahal itu semua mubah. Nah, maka ini hukumnya bid'ah. Beda lagi kalau meninggalkan sesuatu yang mubah karena alasan-alasan duniawi. Kau kenapa nggak mau makan kambing? Iya, gak seneng rasane, gak seneng ngambune lebus. Kau kenapa nggak mau makan kambing? Iya, karena regoi larang saya kambing. Ya, kolesterol, darah tinggi. Kau kenapa nggak mau makan daging? Wah, ya apa mangan daging untuk kus kau nak kabeh misalnya. Ya, maka ini boleh apa enggak? Boleh, bukan dalam rangka ibadah. Nah, nek puasa kok boleh? Puasa kan meninggalkan yang mubah dalam rangka ibadah. Ada dalilnya. Ya. Sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Yakni puasa ini itu diwajibkan bukan hanya kepada umat Nabi Muhammad SAW, tapi juga diwajibkan kepada umat-umat sebelum kita. Ini semua tujuannya adalah untuk tasliyatul insan bima ulzima bihi ghairuhu liyahuna alaihil qiyamu bih. Disebutkannya ayat ini sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian untuk supaya meringankan kaum muslimin tatkala menjalankan puasa, agar mereka tidak merasa berat sendiri. Wah, kok cuman kita ini yang diwajibkan puasa? Enggak. Puasa juga diwajibkan atas umat-umat sebelum kita. Siapa nabi yang dikenal sebagai Nabi Daud? Siapa lagi? Nabi Musa, ya, dengan puasa Asyura-nya, Nabi Daud dengan puasa Daudnya, dan nabi-nabi yang lain juga berpuasa. La'allakum tattaqun, kata Syekh, al-hikmatu fi ijabis siyam wa hiya taqwallahi. Hikmah diwajibkannya puasa
yaitu bertakwa kepada Allah. Maka di sini menunjukkan fadlut taqwa, tentang keutamaan takwa, bahwasanya manusia itu yanbaghi sulukal asbab al-musila ilaiha. Hendaklah seseorang itu berusaha untuk mencari sebab, meniti jalan yang mengantarkan dia kepada takwa. Di antara jalan yang mengantarkan kita kepada takwa itu apa? Puasa ini tadi. Itu mengantarkan kita kepada takwa. Takwa, sebagaimana yang sering kalau khotib Jumat sebutkan, menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Ini versi ringkasnya. Ya, versi agak bagusnya sebagaimana dikatakan oleh Talak bin Habib rahimahullah, anta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah, wa antatruka maksiatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Kau menjalankan ketaatan kepada Allah di atas dalil dari Allah dalam rangka mengharapkan surga Allah, dan kau tinggalkan larangan Allah di atas dalil dari Allah dalam rangka takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Anda renungkan puasa ini luar biasa. Bagaimana seorang benar-benar bertakwa kepada Allah meskipun tidak ada orang yang melihatnya. Orang ketika dia menjalankan puasa, dia itu sebenarnya punya waktu yang banyak untuk mokel. Ya, punya kesempatan yang besar untuk mokel. Dia bisa saja masuk ke kamarnya, nggak ada orang yang melihatnya. Dia bawa makanan, minuman, es campur, es degan, yang bawa makanan lengkap, makan di sana. Kemudian dia keluar kembali menampilkan diri seperti orang yang berpuasa. Bisa dia. Tapi anehnya, kalau orang yang berpuasa dia tidak melakukan itu. Kenapa? Padahal nggak ada orang yang melihat. Nah, itu karena takwanya dia. Harusnya itu bukan cuma puasa saja. Dia terapkan ini, yaitu muraqabatullah, merasa selalu diawasi oleh Allah dalam semua ibadahnya. Bahwasanya ibadah tidak perlu dilihat sama orang. Tidak perlu ada saksi yang melihat ibadah kita. Allah Subhanahu wa taala cukup sebagai saksinya. Ya. Maka puasa ini melatih seseorang untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari ayat tadi, di sini kita ringkaskan hikmatullah subhanahu wa ta'ala bitanwi'il ibadat, li'annana idza tadabbarna al-ibadat wajadna anna al-ibadati mutanawwi'ah, minha ma huwa mali mahd wa minha ma huwa badani mahdun. Hikmah Allah dalam ibadah, bahwasanya Allah menjadikan ibadah itu dengan ragam, macam-macam yang banyak. Kalau kita dapati model-model ibadah yang Allah syariatkan kepada kita itu bermacam-macam bentuknya. Ada yang kaitannya dengan harta, dan ada yang kaitannya dengan fisik, dengan badan. Wa minha ma huwa murakkabun minhuma. Ada juga yang ya badan, ya harta. Ya, kayak haji misalnya. Itu ibadah yang berupa harta juga, karena orang ketika berhaji mengeluarkan harta yang banyak untuk agar bisa berhaji atau umrah. Demikian juga badan, fisik. Tatkala dia menjalankan ibadah haji tersebut, maka fisiknya dia melakukan sa'i, tawaf, wukuf dan seterusnya. Minha ma huwa kaffun liyatimma ikhtibar al-mukallaf, li'anna minan nas man yahunu alaihi al-amal al-badani duna badlil mal, wa minhum man yakunu bil aks. Ya, kata beliau, di antara ibadah ya ada juga yang sifatnya itu bentuknya meninggalkan, menahan diri untuk meninggalkan sesuatu yang boleh, seperti puasa ini. Karena ada orang-orang itu yang punya sisi-sisi yang berbeda-beda. Ada yang menonjol dari sisi harta. Kalau ibadahnya berkaitan dengan harta, luar biasa dia. Tapi kalau ibadahnya berkaitan dengan badan, waduh, berat bagi dia. Sebaliknya ada orang yang kalau ibadahnya berkaitan dengan fisik, bisa dia berdiri sholat malam berjam-jam, kuat dia, ya kan? Kemudian berkaitan dengan haji misalnya atau umroh, kuat dia menjalankan sa'i, menjalankan tawaf, kuat dia kalau berkaitan dengan fisik. Tapi kalau berkaitan dengan harta, berat bagi dia.
Ya, ada orang-orang yang demikian kata beliau, atau kebalikannya. Wa minan nas man yahunu alaihi badlul mahbub wa yashqu alaihi al-kaf anil mahbub wa minhum man yakunu bil aks. Ada juga orang-orang itu yang mudah baginya untuk mengeluarkan apa yang dia cintai, dan sebaliknya ada orang-orang itu yang berat untuk mengeluarkan apa yang dia cintai. Famin thamma nawwa Allah subhanahu wa ta'ala bihikmatihil ibadat. Fasawm kafun anil mahbub qad yakunu inda ba'din nas asyaqqu min badlil mahbub. Maka puasa ini sifatnya adalah menahan diri dari sesuatu yang dicintai. Makan, minum, berhubungan. Ayo, hawa nafsu kita ini senang apa enggak? Senang dengan halal itu. Tapi dicegah. Dimana bagi sebagian orang puasa ini dirasa lebih berat daripada mengeluarkan harta. Ayo jujur, antum kalau dulu dikasih pilihan, dulu puasa itu ada pilihan antara puasa atau bayar fidyah. Tapi sekarang sudah ada ya. Ya, sekarang sudah ada. Nah, nanti ayat setelahnya Allah mengatakan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang yang mampu berpuasa tapi dia memilih untuk tidak berpuasa, maka dia membayar fidyah berupa memberi makan orang miskin. Kalau antum sekarang syariat itu masih ada, antum kira-kira milih sini? Fidyah. Hah? Tuh, iya. Mudah bagi antum bayar fidyah. Ih, rosi sak porsi panganan. Hah? 10.000, 15.000, mentok-mentok 20.000 lah. Mudah bagi antum mengeluarkan makanan daripada antum harus menahan lapar, menahan haus, menahan dari berhubungan, dari syahwat. Wa minal ajaib fi zamanina hadza anna minan nasi man yasbiru 'ala siyam wa yu'azzimuhu walakin la yasbir 'ala shalah. Dan yang lebih ajaib di zaman kita sekarang, ada sebagian orang itu yang bisa sabar menjalankan ibadah puasa. Bahkan dia benar-benar serius dalam menjalankan ibadah puasa ini. Tapi anehnya kata beliau, dia tidak bisa sabar menjalankan sholat. Alias dia puasa tapi meninggalkan sholat. Ono gak? Banyak malah ini. Iya. Wala yakunu fi qalbihi min ta'dhimis shalah. Puasa itu dia agungkan sama dia, tapi di dalam hatinya tidak ada pengagungan terhadap sholat. Ma fi qalbihi min ta'dhimis siyam. Sebagaimana hatinya mengagungkan puasa. Tajiduhu yasumu Ramadan lakinna sholata la yusalli illa min Ramadan ila Ramadan in shalla fi Ramadan. Ya, kata beliau, kau akan mendapati ada orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan tapi tidak melaksanakan sholat. Kalaupun dia sholat cuman di bulan Ramadan tok, selepas bulan Ramadan ya balik mana. Itu pun kalau di bulan Ramadan sholat. Ada juga yang puasa Ramadan tapi belas ya gak sholat. Wa hadza la syakka khata'un fit tafkir. Maka ini tentu kekeliruan dalam berpikir. Baik, ala kulli hal, kita lanjutkan ayat berikutnya. Ayyaman ma'dudat. Puasa ini diwajibkan oleh Allah hanya hari-hari yang ditentukan, tidak setiap hari dan tidak pula sepanjang tahun. Itu pun dalam satu hari, tidak satu hari full diwajibkan, tapi tadi dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa di antara kalian yang berpuasa atau dia safar, maka hitungannya di hari yang lain. Artinya dia boleh tidak berpuasa dan diganti di hari yang lain. Ayat ini nanti diulang di ayat 185. Kata Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Kok podo? Apa faedahnya kok diulang gini? Ada yang bilang takkid, penekanan saja. Ada lagi, kenapa kok diulang? Ya pendapat yang lebih tahu apa? Apa tazkiyah? Ah itu rodok itu apa? Hampir. Ya.
Hampir. Untuk menegaskan bahwasanya rukhsah berpuasa itu tidak dihapus. Karena ayat 184 ini sudah dinasakh hukumnya. Ya, ayat 184 ini sudah dinasakh hukumnya. Maka diulang lagi, barang siapa yang sakit atau safar boleh dia mengganti di hari yang lain. Diulang lagi di ayat berikutnya agar orang tidak menduga rukhsahnya juga melok dihapus. Ngerti ya? Rukhsahnya masih ada. Akan tetapi model puasa jenis yang disebutkan dalam ayat 184 ini sudah dinasakh. Jadi ringkasnya, puasa itu ada 3 fase. Kita tahu puasa itu diwajibkan pada tahun berapa? 2 Hijriah. Ya, setelah tahwilul kiblah, setelah perpindahan arah kiblat. Namun puasa yang diwajibkan pertama kali tidak sebagaimana sekarang kita kerjakan. Akan tetapi fase yang pertama itu adalah fase mukhayyar, yaitu pilihan. Seperti dalam ayat ini, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang yang mampu berpuasa, maka hendaklah dia membayar fidyah berupa ta'am, makanan kepada orang miskin. Aneh, orang mampu berpuasa kok malah bayar fidyah? Ya ngono memang dulu. Orang yang mampu gak sakit, dia juga mukim bukan safar, tapi dia gak puasa, boleh, tapi dia harus bayar fidyah. Awas iki mbiyen lho ya. Masa dipraktek masa itu. Ya, maka mukhayyar, silakan dia memilih. Kemudian jenis yang kedua, fase yang kedua, yaitu puasa, namun puasanya itu berat sekali. Yaitu barang siapa yang berpuasa kemudian tiba waktu berbuka maghrib, maka dia boleh makan, boleh minum, boleh berhubungan dengan istrinya sampai kapan? Sampai sholat isya, bukan sampai waktu isya, bukan. Sampai dia mengerjakan sholat isya, karena sholat isya ini dibolehkan untuk diakhirkan sampai dia mengerjakan sholat isya. Nah, mari sholat isya, wis nggak boleh dia makan, minum, berhubungan. Ya, meskipun sholat isyanya di awal, iya, nggak boleh. Sudah. Nanti ketemu buka puasa lagi kapan? Besok, keesokan harinya, maghrib keesokan harinya. Atau yang kedua, apa? Tidur. Iya, kalau dia sudah tidur, maka dia tidak boleh lagi makan dan minum setelah bangun tidur, meskipun tidurnya masih awal maghrib. Ya, jadi adzan keturun, ya, qomat tangi, wis gak oleh mangan, gak oleh minum. Iya jam. Iya, durung buka. Dan ada sahabat yang sampai pingsan. Ya, ada sahabat yang sampai pingsan, yaitu namanya Abu Qais. Namanya Sirmah bin Abi Anas Al-Ansari. Ya, Abu Qais ini kunyahnya, namanya Sirmah bin Abi Anas Al-Ansari. Dia ini seorang yang bekerja di siang hari, sehari-harinya dia bekerja dengan pekerjaan yang berat. Kemudian tiba waktu berbuka, dia tanya kepada istrinya, hal indaki ta'am, wahai istriku, apakah kau ada makanan? Apa jawaban istrinya? La, nggak ada. Tuh lihat para sahabat jemaah, untuk buka nggak ada makanan. Nah, kita luar biasa, sambosa, ote-ote, kebab, durung ese apa ese, es campur, degan, es teler, itu diamankan dulu. Waktu buka diamankan dulu. Mbok kepangan apa gak urusan buri, yang penting alhamdulillah. Sahabat tanya sama istrinya, hal indaki ta'am, apakah ada makanan? Lah, nggak ada makanan. Kemudian kata istrinya, tunggu, kalau gitu aku akan carikan untukmu makanan. Maka ketika dia menunggu istrinya mencari makanan, ghalabathu ainah, ya, kedua matanya tidak mampu lagi dia tahan karena sudah capek seharian bekerja. Maka akhirnya dia tidur. Sebentar, nggak lama kemudian istrinya datang. Ketika mendapati suaminya tertidur, dia mengatakan, khaibatun laka, wah rugi kau. Ya, kak gelem ngenteni si dilu.
Ya, entenono dulu. Akhirnya dia lanjutkan puasanya sampai keesokan hari. Maka di tengah pertengahan siang dia pun akhirnya pingsan, jatuh pingsan. Maka dilaporkanlah kasus ini, peristiwa ini kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian turunlah firman Allah di ayat 187. Allah mengatakan wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Makan dan minumlah kalian. Sampai kapan? Sampai isya? Sampai tidur? Enggak. Sampai jelas perbedaan antara benang hitam dan benang putih dari fajar, yaitu sampai terbit fajar. Ketika sudah fajar, kemudian lanjutkan puasanya sampai malam. Nah, maka jadilah ini fase yang ketiga. Sampai sekarang ini puasa yang kita jalankan. Nah, ada juga yang menafsirkan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang yang mampu berpuasa tapi dia memilih untuk tidak berpuasa, maka dia boleh membayar fidyah. Itu maksudnya adalah syekhun kabir, yaitu orang yang sudah usia lanjut, usia sudah tua renta. Meskipun secara fisik dia mampu berpuasa, tapi dia boleh untuk tidak berpuasa dan membayar fidyah. Ya, bagi yang sudah tua renta. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lah. Ya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan, ya, amal-amal soleh, fahuwa khairun lah, maka itu baik baginya. Ya, maksudnya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, faman tatawwa'a khairan, ya, kita ringkaskan kata beliau, yakni faman fa'ala ta'ah yaqsidu bihal khair fahuwa khairun lah. Barang siapa yang mengerjakan ketaatan yang dia tujukan atau dia niatkan itu untuk kebaikan, mencari kebaikan, mencari pahala, maka itu baik baginya. Wa ma'lumun annal fi'la la yakunu ta'ah illa idza kana muwafiqan limardatillah azza wa jalla bi an yakuna khalisan liwajhi muwafiqan li syari'ati. Dan tentu sudah dimaklumi bahwa sebuah ketaatan tidak dikatakan khair, tidak dikatakan baik, kecuali apabila dia dalam rangka mencari ridha Allah, dia ikhlas karena Allah, dan dia ittiba sesuai dengan syariat tuntunan Nabi SAW sebagaimana yang sudah kita ketahui. Wa antasumu khairun lakum, tapi kau berpuasa, kalian berpuasa itu lebih baik buat kalian. Jadi kan tadi pilihan ya, ada yang puasa, ada yang bayar fidyah. Yang lebih baik yang apa? Yang berpuasa. In kuntum ta'lamun, apabila kalian mengetahuinya. Memberi makan kepada orang miskin itu berupa satu porsi makanan jadi. Ya, satu porsi makanan jadi, bukan uang, bukan pula bahan mentah, tapi satu porsi makanan jadi untuk satu orang miskin. Itu tebusan bagi satu hari dia tidak berpuasa. Ya, makanan yang ya istilahnya yang kita mau memakannya, jangan makanan-makanan yang nggak layak. Ya, sego, kayak garam, kayak kerupuk, tahu siji. Kayak sambel sing akeh. Segone sudah hampir expired lagi. Enggak. Ya, makanan-makanan yang memang layak untuk dimakan. Sing kita pun niku kolu. Oh, kolu iku apa kolu ini? Apa kolu? Selera ya. Ya, kita pun selera. Makan atau satu hari? Iya, satu hari satu porsi itu. Satu porsi. Iya. Satu kali makan berarti? Iya, satu orang miskin itu tadi. Satu kali ya. Dan kemudian kita lanjutkan ayat berikutnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an." Bulan Ramadan di dalamnya diturunkan Al-Qur'an.
Asy-syahr huwa muddatu ma bainal hilalain. Asy-syahr itu adalah rentan waktu dua hilal. Jadi kemunculan hilal yang pertama dengan kemunculan hilal berikutnya. Nah, rentan waktu itu disebut dengan syahr. Ya, disebut dengan asy-syahr dalam bahasa Arab. Adapun dalam bahasa Indonesia itu bingung ya. Bulan. Bulan bisa yang muncul malam hari itu, bulan, atau juga bisa Januari, Februari, Maret, sama-sama bulan. Kalau bahasa Arab beda. Ada syahr dan ada apa itu? Qamar. Ya. Sampai sini podo bulan nih. Padahal Januari, Februari, Maret. Kenapa disebut bulan? Wong itu nggak ada kaitannya sama bulan kok. Kaitannya dengan peredaran apa itu? Syams, peredaran matahari. Ya. Adapun disebutkan bulan Ramadan diturunkan di dalamnya Al-Quran, maka ini merupakan di antara kemuliaan bulan Ramadan, di mana Allah Azza wa Jalla menjadikan bulan Ramadan diturunkan waktu yang dipilih untuk turunnya Al-Quran. Dari sini kita tahu bahwa waktu itu ada yang sebagiannya dimuliakan oleh Allah dari sebagian waktu-waktu yang lain. Ini harus dengan dalil. Menganggap ini waktu yang mulia, waktu yang afdol, harus dengan dalil. Tanpa dalil maka tidak boleh. Kayak sebagian orang mengatakan hari ini adalah hari yang terbaik. Kenapa? Hari yang paling mulia. Kenapa? Karena hari ini aku dilahirkan. Apa hari? Apa hubungannya? Karena hari ini hari pernikahan kita. Hari ini hari dilahirkannya anak kita, dan seterusnya. Enggak. Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak menentukan mana di antara makhluknya yang lebih afdol daripada yang lain. Allah berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Dan Rabbmu memilih, dan Rabbmu yang menciptakan apa yang dia kehendaki, wa yakhtar, dan memilih apa yang dia kehendaki. Maka bulan yang dipilih oleh Allah adalah bulan Ramadan. Kemudian diturunkan Al-Quran. Ya, Al-Quran insya Allah sudah ma'ruf. Al-Quran merupakan kalamullah al-munazzal. Ya, firman Allah. Al-Quran adalah kalam, ucapannya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang berbicara di situ, bukan Jibril, bukan Nabi Muhammad SAW. Tapi itu adalah firman Allah al-munazzal, yang diturunkan ala rasulihi, kepada rasulnya, yaitu Muhammad SAW. Al-mabdu' bil Fatihah wal makhtum bin Nas, yang diawali dengan surah Al-Fatihah dan ditutup dengan surah An-Nas. Disebutkan diturunkan di bulan Ramadan. Allah tidak menjelaskan di sini kapan. Maksudnya bulan Ramadan itu kan 1 bulan. Tapi secara spesifik tidak disebutkan di sini. Apakah di awal Ramadan atau di pertengahan atau di akhir, tidak disebutkan. Apakah siang hari, apakah sore hari, malam hari, pagi hari, tidak disebutkan. Tapi disebutkan di ayat yang lain. Dan inilah Al-Quran yufassiru ba'duhu ba'dah. Al-Quran itu ayatnya saling menafsirkan antara satu dengan yang lain. Maka ayat ini, turunnya Al-Quran di bulan Ramadan itu diperinci lagi, mengerucut lagi di surat apa? Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkannya, yaitu menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Demikian juga dalam surah Ad-Dukhan. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam yang diberkahi. Maka kita sudah dapat, istilahnya sudah mengerucut. Ya, mengerucut bulan Ramadan atau Al-Quran diturunkan di malam yang disebut dengan Al-Qadar, malam Al-Qadar. Muncul pertanyaan lagi, kapan malam Al-Qadar itu? Nah, dari mana itu? Ayat apa itu? Dari hadis. Maka ini metode penafsiran kedua. Metode penafsiran yang pertama menafsirkan ayat dengan ayat, sedangkan metode penafsiran yang kedua menafsirkan ayat dengan
hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, taharrau lailatul qadar fil ashril awakhir min Ramadan. Ya, carilah kemuliaan malam Lailatul Qadar. Ya, berusahalah untuk mencari kemuliaan malam Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dalam riwayat fi witriha, di malam-malam ganjilnya. Maka dari sini turunnya Al-Quran di Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ada pada 10 malam terakhir. Nah, kalau yang sering diperingati sama sebagian orang, 17 itu kapan ya? Pertengahan. Ya, ini sudah tidak nyambung dari sisi tanggal, tidak nyambung tidak disyariatkan juga memperingati peristiwa turunnya Al-Quran tersebut. Nabi, para sahabat adalah orang-orang yang paling bersemangat terhadap Al-Quranul Karim. Namun tidak pernah mereka mengadakan peringatan-peringatan turunnya Al-Quran. Karena Al-Quran turun bukan untuk diperingati peristiwa turunnya, tapi liyadabbaru ayatihi, untuk ditadabburi ayat-ayatnya. Apa manfaatnya diperingati tiap tahun, yang mengadakan peringatan-peringatan nuzulul Quran, namun ternyata Al-Qurannya sendiri malah ditinggalkan, Al-Qurannya sendiri malah tidak diamalkan, tidak ditadabburi, bahkan amalan-amalannya, akidah-akidahnya bahkan menyelisihi Al-Quranul Karim. Apa manfaatnya peringatan-peringatan turunnya Al-Quran seperti itu? Seandainya peringatan turunnya Al-Quran itu adalah perkara yang baik, maka tentu yang lebih dulu melakukannya siapa? Nabi dan para sahabatnya. Lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Ya, ini antum viralkan ini karena ada yang kepanasan ini. Ya, sama kalimat yang bagus ini, lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Seandainya itu baik, peringatan nuzulul Quran itu baik, para sahabat mereka yang lebih semangat terhadap Al-Quran daripada orang-orang setelahnya. Tapi mereka nggak pernah mengerjakan peringatan-peringatan nuzulul Quran itu. Kemudian dari ayat ini juga diambil pelajaran itsbat sifatil ulu, penetapan sifat tinggi, bahwasanya Allah itu al-ulu, tinggi di atas makhluk-makhluknya. Wajhul istidlal, sisi pendalilannya adalah yaitu penyebutan kata-kata nuzul atau al-inzal, diturunkan. Al-Quran firman Allah, Allah yang berbicara di dalam Al-Quran itu. Nah, Al-Qurannya diturunkan, namanya turun tekon dinang dari atas ke bawah. Allah yang menurunkan berarti ada di atas. Ya. Orang semua tahu turun itu dari atas ke bawah, kecuali orang Madura kayaknya. Toron mudik. Beda itu bukan artinya ini. Pulang kampung, toron mudik. Bapak nggak ngerti, Pak. Bapak nggak ngerti buyut. Oh, nggak ngerti. Nggak ngerti. Harus banyak belajar. Ayo. Maka turun dari atas ke bawah. Ini salah satu sisi pendalilan menetapkan Allah berada tinggi di atas, yaitu ayat-ayat yang mengatakan turun. Ada juga sisi pendalilan yang lain, yaitu penyebutan tentang naik. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus shalih yarfa'u. Ya, kepada Allah lah naik kalimat-kalimat yang thayyib, ucapan-ucapan yang baik. Demikian juga amal-amal soleh terangkat. Namanya naik dari mana ke mana? Dari bawah ke atas, naik menuju Allah. Demikian juga Nabi Isa, bal rafa'ahullahu ilaih. Akan tetapi Nabi Isa diangkat menujunya, menuju Allah. Diangkat, naik dari mana ke mana? Dari bawah ke atas. Itu juga sisi pendalilan Allah berada tinggi di atas. Banyak sisi-sisi pendalilannya. Ya, penyebutan nama Allah Al-Ali, wa huwal aliyul azim, sabbihisma rabbikal a'la, wa huwal kabirul muta'al. Ya, dari sisi asma wa sifat. Demikian juga penegasan dalam beberapa ayat, a'amintum man fis sama ayakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Nabi juga mengatakan ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ya, sayangilah yang di muka bumi, maka yang di langit akan menyayangi kalian, yang di atas langit akan menyayangi kalian. Ala ta'manuni
wa ana aminu man fis sama. Tidakkah kalian percaya kepadaku padahal aku ini adalah kepercayaan yang di atas langit. Dan ijma' para ulama menetapkan Allah berada tinggi di atas. Dalilnya kata Imam Ibnu Qayyim hampir 2000 dalil menetapkan Allah berada tinggi di atas. Maka ini termasuk di antara prinsip Ahlus Sunnah menetapkan Allah berada tinggi di atas. Salah satunya dengan ayat ini. Ya, inna anzalnahu syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Hudan linnas sebagai huda. Ya, anzala hadiyan linnas. Ya, kata Syekh, fal makna unzila hadiyan linnas. Al-Qur'an diturunkan ya, atau unzila li hidayatin nas. Ini dari sisi bahasa saja sama. Yaitu Al-Qur'an sebagai guide bagi manusia. Antum kalau misalnya pergi ke mana tempat yang antum baru pertama kali ke tempat itu, antum nggak punya guide, kira-kira lah, ya kok nasib antum nyasar. Nah, kira-kira nyasar antum pasti itu. Karena antum baru pertama kali, antum nggak tahu ini jalan kemana, terus kalau mau makan di mana, kalau mau nggak tahu, ya nyasar antum. Harus ada guide. Nah demikian juga kita hidup di atas muka bumi ini, itu ada guide, yaitu apa? Al-Quran itu sebagai guide kita, petunjuk kita dalam menjalani kehidupan ini, sehingga kita tahu mana yang hak, mana yang batil, mana jalan kebaikan, mana jalan keburukan. Karena secara asal kita nggak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Kita dilahirkan dalam keadaan jahil. Allah mengatakan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian la ta'lamuna syai'a. Kalian tidak mengetahui apa-apa. Ya, maka Allah ajarkan di dalam Al-Qur'an itu sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa bayyinatin di sini wat takdir wa ayatin bayyinat. Itu ringkas. Kalau mau ditampilkan ada kata-kata yang tidak disebutkan di situ. Dan Al-Quran itu berisi ayat-ayat yang terang benderang, bayyinat, yang berupa penjelasan-penjelasan. Minal huda, penjelasan dari petunjuk tersebut. Di mana Al-Quran ini petunjuk sebagai petunjuk, tapi dia juga memperinci petunjuk itu, diperjelas di dalam Al-Quran itu. Wal makna annal Quran ishtamala alal ayatil bayyinat ay al-wadihat. Al-Quran itu mencakup ayat-ayat yang wadihat, yang terang benderang, yang jelas. Fahuwa jami'un bainal hidayah wal barahin ad-dalati ala sidqi ma jaa fihi minal akhbar. Ya, Al-Quran ini menjamakkan, di satu sisi dia sebagai petunjuk, di satu sisi dia sebagai bukti-bukti kebenaran. Kemudian Al-Quran sebagai Al-Furqan, yakni yufarriq bainal haqqi wal batil, wa bainal khairi wasyarr, wa bainan nafi' wad dar, wa baina hizbillah wa harbillah, atau bisa juga hizbus syaitan. Al-Quran membedakan. Ya, Al-Quran itu yang membedakan antara hak dan batil, antara baik dan buruk, antara yang bermanfaat dan yang bermudarat, antara hizbullah dengan hizbus syaitan. Ya, antara ahlul jannah dengan ahlun nar, antara ta'ah dengan maksiat, antara halal dan haram. Ya, Al-Quran sifatnya membedakan. Maka kalau kita ingin tahu mana yang hak, mana yang batil, jadikan Al-Quran sebagai barometernya. Jangan menjadikan omongannya orang-orang. Nah, kalau omongannya orang-orang yang antum jadikan sebagai barometer untuk menentukan hak dan batil, membedakan hak dan batil, maka keliru. Ya, seperti misalnya kalau ngikuti orang-orang ya, pacaran menurut orang-orang itu baik, karena sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus mengenal karakteristik pasangan masing-masing. Ya.
Justru sebaliknya poligami, nah itu jelek, buruk. Ya, karena itu bentuk kedzaliman, ketidakadilan kepada wanita. Melok wong-wong yang ngono ae mulute. Ya. Al-Qur'an mengatakan kebalikannya. Justru yang pacaran itu yang diharamkan karena itu adalah pintu menuju zina. Wala taqrabu az-zina. Sedangkan kebalikannya poligami itulah yang disyariatkan dan itu membawa kebaikan. Apa dalilnya? Bapak-bapak nggak boleh nggak tahu ini. Ojo itu netok kalau makna wa thulatha wa ruba ada dalam surat Fatir juga. Ya, alhamdulillahi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba. Tapi malaikat itu bukan istri. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba. Itu kalau di undangan itu biasanya surat Ar-Rum itu kan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Nah, coba antum bikin kalau mungkin undangan pakai ayat itu. Lah rame kok. Baik, ala kuliyal intinya Al-Qur'an sebagai Al-Furqan, pembeda. Kemudian faman syahida minkumus syahra. Barang siapa yang diantara kalian menyaksikan asy-syahr. Waqila bimakna syahada. Ada juga yang mengatakan syahida di sini artinya dia menyaksikan. Ya, menyaksikan dengan kedua matanya. Waqila bimakna hadara atau bisa juga dia bermakna hadir. Maksudnya gini, ada dua penafsiran. Penafsiran yang pertama, barang siapa yang menyaksikan bulan, maka hendaklah dia berpuasa. Ini dalil tentang wajibnya menetapkan bulan Ramadan dengan ru'yatul hilal. Karena Allah menyebutkan syahida. Yang salah satu tafsirnya adalah syahada yushahidu, artinya delok, menyaksikan. Dipertegas lagi dengan hadis Nabi SAW, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah karena melihat hilal dan berbukalah, maksudnya wa aftiru, yakni berhari raya Idul Fitri lah, juga dengan melihat hilal. Fa in humma alaikum, namun apabila tertutup hilal ini atas kalian, fa akmilu iddata sya'ban 30, maka genapkan bilangan Sya'ban menjadi 30. Ya, maka menentukan awal masuk Ramadan atau Idul Fitri itu hanya dengan dua metode saja. Yang pertama adalah ru'yatul hilal, dan yang kedua apa? Hah? Iya, awas sampai ngomong hisab antum ya. Iya, tidak ada. Ya, hisab ini adalah metode yang muhdats, metode yang bid'ah, yang baru. Ya, kenapa demikian? Karena zaman Nabi SAW sudah ada hisab ini, namun ternyata tidak dipakai, ditinggalkan sama Nabi. Padahal ada metodenya, bukan tidak ada metodenya, meskipun ya tidak seperti sekarang canggih dengan komputerisasi, enggak. Tapi ilmunya sendiri sudah ada di zaman tersebut. Namun kenapa kok nggak dipakai sama Nabi SAW? Ya kan, Nabi SAW punya alasan kuat untuk memakainya, dan tidak ada yang menghalangi Nabi untuk memakainya, tapi nggak dipakai sama Nabi. Nah, ini disebut apa ini? Sunnah tarkiyah. Ya, berarti kalau sunnah tarkiyah, boleh nggak kita mengerjakannya? Nggak boleh, ditinggalkan sama Nabi. Kemudian yang kedua, kita diperintahkan untuk mengikuti proses yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW, ditetapkan oleh syariat. Meskipun hasilnya itu kata orang-orang meleset. Biasanya nanti sing rame ini, kalau sudah pertengahan Ramadan, yang hisab itu akan membanggakan metodenya dengan mengatakan delon bulane bunderser, ya kan, berarti pas sekarang ini menunjukkan 15 Ramadan, berarti sing tepak awak dewi. Ya, kalian masih tanggal 14. Ya, berarti kalian salah. Atau mungkin kalian masih tanggal sekian, berarti kalian salah. Maka kita jawab enggak. Kita yang betul, karena prosesnya kita sudah sesuai dengan
syariat. Prosesnya kita sudah sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, yaitu kalau hilal nampak mulai puasa, kalau tidak nampak maka digenapkan Sya'ban menjadi 30. Meskipun gini jamaah ya, hilalnya itu ada, berarti secara hakiki dia sudah masuk tanggal 1 Ramadan secara hakiki. Tapi ternyata memang ketutupan, gak ketok gini, maka kita genapkan Sya'ban menjadi 30. Berarti kita telat satu hari. Masalah enggak? Enggak masalah. Karena memang namanya bulan itu harus antara 29 atau 30 hari. Kalau nak 28 ya. Ya, bulan Komariah enggak ada 28 hari kayak Februari 28 hari enggak ada. Atau 31 hari. Enggak ada. Ya, antara 29 atau 30. Ya. Maka enggak masalah. Kasus yang semisal dengan ini adalah antum sholat gerhana itu karena sedang terjadi gerhana atau karena melihat gerhana. Kalau sedang terjadi tapi antum nggak ngelihat, disyariatkan sholat? Tidak. Itu sama persis kasusnya seperti ini. Bukan kita nggak percaya gerhananya tidak terjadi. Iya, saya percaya kok sekarang sedang terjadi gerhana. Saya percaya ini, saya lihat siaran langsung, live streaming gerhana. Atau saya di video call sama astronot lah kalau di sini. Di video call duduk langsung gerhana. Saya bilang bahwasanya kita di bawah nggak melihat, karena di sini mendung pekat. Ya di sini mendung gelap, maka gerhananya tidak nampak, maka tidak disyariatkan sholat. Ya, karena Nabi mengaitkan antara sholat dengan melihat. Fa idza ra'aitumuha fafza'u ila shalah. Kata Nabi, apabila kalian melihat gerhana itu, bersegeralah kalian untuk melaksanakan sholat itu. Ya, maka sekali lagi metode metode menentukan awal masuknya Ramadan hanya dengan 2 metode, ru'yatul hilal dan juga menggenapkan bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ya, adapun hisab, terus ada lagi macam-macam ya di Indonesia ini ya. Ada yang telepon, naudzubillah, ini ODGJ itu. Ya, telepon Allah kata dia. Ada yang pakai kalender Jawa. Ya, ada yang pakai kalender Jawa. Ada yang ngelihat pasang laut. Nah, kalau lautnya sudah pasang tak surut, oh berarti sudah masuk awal bulan. Nggak ada. Itu semua metode-metode yang muhdats. Oh ya, contoh lagi juga yang pernah sering kita sampaikan. Yang dilihat bukan hasil tapi proses. Itu kaidahnya ya. Jadi kalaupun nanti tanggal 15 mereka sesumbar bahwasanya yang betul itu metode hisab dengan bukti bahwasanya tepat sekarang bulannya purnama, ya berarti yang betul metode hisab, maka kita jawab ini mirip seperti orang-orang yang melanggar lalu lintas tapi berdalih sing penting selamat. Ngerti ya? Kan yang penting selamat sampai tujuan. Enggak. Yang jadi tolak ukur adalah caranya, bukan keberhasilannya. Ya. Kemudian penafsiran yang kedua, atau belum tadi, dan penentuannya finalnya kan tadi dengan ru'yatul hilal atau dengan menggenapkan bulan. Nah, yang ngetok palu menentukan awal masuknya kembali kepada siapa? Waliul amr, kembali kepada penguasa, pemimpin kaum muslimin. Sebagaimana hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, tara'an nasu al-hilal. Manusia ketika itu melihat hilal. Apakah mereka langsung puasa? Enggak. Kata Abdullah bin Umar, fa akhbartun nabiyya sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu. Aku mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa aku sudah melihat hilal. Karena posisinya Nabi ketika itu sebagai kepala negara, waliul amr. Maka baru kemudian fasamahu wa amaron nasa bisiyamihi. Nabi pun memulai berpuasa dan memerintahkan manusia untuk berpuasa. Karena ibadah puasa Ramadan adalah ibadah kolektif, bukan ibadah individu. Enggak, ibadah kolektif yang dikerjakan bersama-sama kaum muslimin. Nah, yang bisa menjadikan kaum muslimin bersama-sama siapa? Waliul amr. Maka nanti ya kita serukan kepada kaum muslimin untuk ya menunggu keputusan ifbat, ya ifbat yang diselenggarakan oleh
pemerintah kaum muslimin. Baru kemudian kita memulai sholat taraweh, kita memulai puasa keesokan harinya. Ya, maka jangan ikut swasta. Ya, jangan ikut yang swasta. Ya, alias ormas. Mereka nggak punya wewenang untuk menentukan masuknya Ramadan atau Id. Kemudian waman kana atau penafsiran yang kedua, faman syahida minkum syahra falyasum, barang siapa yang melihat. Syahida di sini artinya hadara. Barang siapa yang hadir di bulan Ramadan, artinya dia mukim di bulan Ramadan dalam keadaan sehat, falyasumhu, hendaklah dia berpuasa di bulan Ramadan. Pendapat kedua ini dipilih karena lanjutan ayatnya itu sesuai. Karena lanjutan ayatnya wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Jadi kalau dia nggak mukim alias safar, kalau dia nggak sakit ya berarti dia sehat. Kalau dia sakit apa sih tadi? Kalau dia sehat nggak sehat berarti dia sakit. Ya, karena kebalikan dari ayat sebelumnya. Kemudian ada catatan tadi bahwasanya orang yang sakit tidak semuanya dibolehkan untuk mengambil rukhsah ini. Setidaknya ada tiga jenis yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin di sini. Yang pertama, yasyukku alaihi shaum wa yadurruh. Orang yang sakit dalam keadaan puasa itu memberatkan dia, semakin menambah sakit. Artinya dia itu kelaran dengan puasa itu. Tambah kesakitan ya. Tersiksa. Tambah parah sakit. Nah, baru kemudian wa yadurruh. Kalau dia nekat berpuasa, bertambah kronis penyakitnya, bahkan bisa sampai berujung kematian. Maka jenis yang pertama ini haram hukumnya berpuasa. Karena Allah berfirman, wala tulqu bi aidikum ila tahlukati wa ahsinu. Dan jangan kalian menjerumuskan diri kalian kepada kebinasaan. Wala taqtulu anfusakum. Jangan kalian membunuh diri kalian sendiri. Ini contohnya seperti penyakit apa? Ya, penyakit lambung. Ya, mungkin penyakit lambung yang akut, ya, yang sudah apa? Ya, penyakit lambung yang sudah parah itu, yang sampai orangnya pingsan. Ya, alhamdulillah. Kemudian yang kedua, jenis penyakit yasyukku alaihi shaum wa la yadurruh. Yaitu seorang yang kesakitan kalau dia berpuasa itu berat baginya. Ya, puasa itu menyakitkan dia, memberatkan dia, menyusahkan gara-gara sakitnya itu. Tapi kalaupun dia nekat berpuasa, maka puasa ini tidak membahayakan dia sebenarnya. Saking kelaran deh, tersiksa dia. Contohnya penyakit apa? Ya, kayak orang-orang yang luka, ya kan, punya luka, ya dia kesakitan, ya kan, kesakitan dia dengan luka-lukanya itu tadi. Tapi kalaupun dia berpuasa, apakah itu ada kaitannya dengan penyakitnya tadi, dengan lukanya tadi? Ya kalaupun ada, mungkin dari sisi treatmentnya, pengobatannya, di mana dia harus minum, ya, atau apa, infusnya dan yang lainnya, dari sisi itu. Tapi secara asal tidak ada kaitannya dengan puasa itu, luka-lukanya itu. Kalau lambung tadi kan memang kaitannya dengan puasa ya, urusannya dengan perut. Nah, yang ketiga, la yasyukku alaihi shaum wa la yadurruh. Puasa tidak memberatkan dia dan tidak pula membahayakan dia. Nah, ini penyakit panu, kadas, kurap, gatal-gatal, kutu air, ya itu sakit, iya, penyakit itu. Tapi apa masa dengan itu terus gak poso? Baik. Adapun safar, ini juga ada banyak. Iya, 1-2 tadi gak puasa tuh ya. Kenapa ya? Yang 1-2 tadi. Oh ya, lupa. Kalau yang kedua itu dia boleh memilih antara puasa atau tidak. Yang kedua tadi. Adapun yang ketiga tetap wajib puasa. Kalau yang satu haram berpuasa tadi. Adapun safar, sebenarnya panjang penjelasannya tentang khilaf tentang masalah safar ini. Ya, ala kulli hal, yang dijadikan
catatan di sini adalah perilaku sebagian orang yang menganggap bahwa ayat ini itu hanya berlaku, artinya kita boleh mengambil rukhsah ayat ini itu zaman dulu, di mana safar zaman dulu itu memang betul-betul berat, dengan unta ya, melewati padang pasir yang tandus, panas, dengan perbekalan yang menipis ya, maka boleh mengambil rukhsah. Tapi kalau safar zaman sekarang kan enak ya kan, naik mobil ada AC-nya ya kan, duduk manis, naik pesawat langsung tutup. Safar dulu itu budal ganteng, tutup tujuan kumus-kumus langsung, kena debu, kena panas gitu. Kalau safar zaman sekarang enggak, budal ganteng, tutup tujuan ya sing ganteng sih kan, si rapi sih kan ya, makanya hadis Jibril itu kan kata para sahabat, la yura alaihi min athari as-safar. Kami ketika melihat Jibril itu tidak ada tanda-tanda kalau dia ini seorang musafir, karena masih bagus, syadidu sawadi sya'r, syadidu bayadi athiyab, rambutnya masih hitam ya, kemudian pakaiannya masih putih bersih. Biasanya orang safar pakaiannya sudah lusuh, kotor karena perjalanan yang jauh. Jadi gimana? Safar zaman sekarang boleh enggak dia mengambil rukhsah? Hah? Boleh enggak? Kok tafsil? Hah? Boleh dia mengambil rukhsah. Ya, tidak ada urusan mau safarnya itu sekarang wis enak, sudah nyaman, tetap syariat tidak berubah. Boleh dia mengambil rukhsah tersebut. Cuman safar lo ya. Jangan terus budal. Cuman budal tok Mungkin enggak apa-apa. Wa man kana maridon au ala safarin. Anak ini safar. Ini omaye, anak safar ini, anak rumahnya di Menanggal, ke Waru. Kan ini sudah luar kota. Tetap ganti ya. Kenapa? Tetap ganti. Oh iya tetap, kalau gantinya tetap fa'iddatun min ayyamin ukhar. Lebih afdal mana, Ustaz? Mengambil puasanya atau mengambil rukhsah? Ya tergantung masing-masing ya, tergantung kemampuan masing-masing. Ya. Makanya banyak perdebatan di ucapan para ulama, kita nggak masuk di situ. Namun intinya kembali kepada kemampuan masing-masing. Kalau memang dia menganggap bahwasanya dia mampu, iya dia kuat, ya maka dia teruskan puasa. Tapi tidak bisa dipungkiri juga, meskipun safar di zaman sekarang ini mudah dengan pesawat, tapi tetap sifat safar itu melelahkan, subhanallah tidak hilang. Di mana Nabi mengatakan disifati dengan qit'atun minal adab. Safar itu adalah sebagian dari adab, dari siksa. Melelahkan memang. Loh iya kan, meskipun safar ini sekarang nyaman, tetap dia itu melelahkan. Loh, antum pikir naik mobil itu tidak capek aja mas? Makanya ono rest area aku guna aja apa? Padahal di mobil koyok nang mobil iki melayu. Enggak, padahal di mobil tidur dia. Tidur, bangun-bangun bilang ke rest area, kenapa? Istirahat katanya. Lah kon lama lapo. Dari tadi tidur, capek. Ya capek, di mana seorang itu tidak bisa melakukan aktivitas-aktivitas sebagaimana ketika dia mukim. Nah. Kemudian kata Allah, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kebaikan, Allah menghendaki kemudahan untuk kalian dan Allah tidak menghendaki kesusahan. Ya, agama Islam itu mudah. Ad-dinu yusrun. Ya, wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Allah tidak menjadikan agama ini itu berat bagi kalian, alias agama ini mudah. Namun meskipun mudah, nggak boleh bermudah-mudahan. Beda ya antara mudah dengan bermudah-mudahan. Kayak sebagian orang kalau puasa ya, ketika dia dapati pekerjaannya berat, kuli bangunan, ngangkat semen ya dari lantai bawah ke lantai atas, semen 5 sak, gak iso ya, 1 sak aja lah ya. Maka bolak-balik dia, maka capek, maka dia haus, capek, lelah, letih, maka dia mokel. Ketika ditegur jawabannya, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Islam agama yang mudah, nggak usah dibikin sulit. Kalau memang capek, lelah, haus, ngelak, ya sudah, nggak mampu kita berarti. Loh,
Kok gitu? Kan kau bukan sakit. Kalau lelah, ngelak, terus luwe, ya sancen poso ngono. Loh ya kan? Nggak cuman kuli juga, tukang apa? Orang jualan keliling atau tukang ojek. Sama-sama apa? Ngelelah juga, sama-sama ngelak, sama-sama lapar. Ya memang gitu puasa. Kecuali kalau kau kemudian sakit, ya karena kau pekerja keras tadi kemudian kau sakit. Nah, sakitmu itu baru bisa menjadikan rukhsah untuk mengambil juga menjadi alasan untuk mengambil rukhsah tadi. Tapi kalau cuma sebatas capek, lelah, lapar, ngelak, nggak boleh kemudian dia mengambil rukhsah dengan alasan agama itu mudah. Maka hati-hati mokel orang-orang suka mokel dengan alasan agama itu mudah. Nabi SAW pernah diperlihatkan tentang sekelompok kaum di neraka jahanam yang sifatnya kata Nabi ya kata Nabi SAW, fantalaqa bi fa idza ana biqaumin musyaqqaqatan ashdaquhum tasilu ashdaquhum daman au mu'alliqina bi araqibihim. Aku melihat suatu kaum yang mereka ini digantung secara terbalik. Dan aku melihat mereka, mulut-mulut mereka sobek. Ya, ashdaq itu ini, ujung. Enggak, ujung mulutnya loh. Biasanya antum sariawan deh gini. Nah kan? Itu sobek dan mengucur darah dari mulut itu. Ketika ditanya, man haula, siapa mereka? Maka dikatakan kepada Nabi, alladzina yuftiruna qabla tahillati shaumihim. Mereka itulah orang-orang yang berbuka puasa sebelum dihalalkan waktunya. Ketahuan ya? Bahasa kita apa? Mokel. Ya, mereka itulah orang-orang yang mokel. Ya, maka ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Kemudian yang terakhir, walitukmilul iddah, dan agar kalian menggenapkan bilangan Ramadan. Artinya bagi yang masih memiliki utang, segera dilunasi. Ketika sudah selesai Ramadan, segera dilunasi, jangan ditunda-tunda. Ya, dilunasi utang Ramadan tersebut. Walitukmilul iddah, dan kemudian kalau kalian sudah menyempurnakan di bulan Ramadan itu genap, kalian sempurna puasa kalian, walitukabbirullah ala ma hadakum, dan hendaklah kalian bertakbir kepada Allah, yakni mengagungkan Allah, membesarkan Allah, memuji Allah atas hidayah yang Allah berikan kepada kalian. Maka kalau kita selesai menjalankan ibadah puasa atau ibadah apapun sebenarnya, maka yakini bahwasanya kita bisa menjalankan ibadah tersebut murni karena taufik dari Allah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita la haula wala quwata illa billah. Maka jangan kemudian ujub. Oh, isok poso 30 dino. Ya, memang hebat aku ini. Ya, memang kuat saya ini. Iya, karena saya ini rajin olahraga, menjaga fisik, ya, dan seterusnya. Enggak, kau bisa menyelesaikan puasa itu murni karena Allah Subhanahu wa taala, karena pertolongan Allah Azza wa Jalla. Adapun yang kau lakukan hanya sebatas sebab. Ya, berapa banyak orang-orang yang diberikan fisik yang kuat, ternyata dia enggak kuat puasa juga. Enggak bisa dia berpuasa juga. Ya. Wala'allakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur kepada Allah. Ya, karena orang yang berpuasa itu dia lebih banyak bersyukur kepada Allah. Karena harusnya dia berpikir, nikmat yang selama ini Allah berikan kepada kita tiba-tiba dihentikan. Air, ya, air sekarang ini nikmat yang biasa kita minum sehari-hari. Bahkan kita anggap mungkin ini gak ono regone air ini. Nikmat yang biasa. Tapi ketika bulan Ramadan, air ini tidak dibolehkan. Baru dibolehkan ketika berbuka puasa. Harusnya orang berpikir, apa jadinya kalau Allah mencegahku dari air sampai seumur hidupku? Ada ya penyakit apa itu? Nggak boleh minum coba. Kok rabies? Iya dah? Hah? Iya, rabies. Nggak boleh minum. Takut air dia, rabies takut air. Oh, takut air. Iya, ada yang minum dibatasi. Iya, coba kita berpikir bagaimana kalau jadinya, naudzubillah, Allah jadikan seperti itu. Maka ketika berbuka puasa itu
luar biasa kita bersyukurnya kepada Allah. Alhamdulillah Allah kembalikan nikmat yang sebelumnya ditahan ini, yaitu nikmat makan, nikmat minum, nikmat yang lain sebelumnya dilarang, dibalik nomane ambek Allah. Kapan? Ketika berbuka puasa atau buka puasa akbar. Kapan bukan puasa, buka puasa akbar? Yo iku. Ya, makanya disebut Idul Fitr, kembali makan. Duduk kembali suci, awas. Ya, kembali fitrah bukan, kembali sarapan. Soalnya wingi-wingi gak oleh sarapan kita. Tapi justru di hari raya malah dikongkon apa? Dikongkon sarapan, malah gak oleh poso, haram hukumnya puasa. Ya, wallahu a'lam bishawab. Anak kira ini bisa kita sampaikan. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita taufik, memberikan kita hidayah, kekuatan untuk bisa menjalankan ibadah Ramadan dengan baik. Dan semoga Allah pertemukan kita kembali di majelis ini setelah bulan Ramadan dalam keadaan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah dan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.